Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid dari kelas AK810, program studi S1 Akuntansi PJJ. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tinjauan tata kelola korporat, mencakup konsep dasar, pilar, prinsip, manfaat, serta implementasinya dalam praktik. Sebagai ilustrasi penerapan materi, pada bagian akhir saya juga akan membahas secara singkat kasus pelaporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 dari sudut pandang tata kelola. Sebelum masuk ke definisi, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa perusahaan membutuhkan tata kelola. Dalam perusahaan, dapat beberapa pihak dengan peran dan kepentingan yang berbeda. Pemegang saham memberikan mandat, direksi atau manajemen menjalankan perusahaan, dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan sebagai stakeholder ikut menerima dampak dari keputusan perusahaan. Perbedaan peran ini dapat menimbulkan asimetri informasi, kepentingan pribadi manajemen atau self-interest, maupun konflik kepentingan. Karena itulah dibutuhkan tata kelola yang memastikan perusahaan memiliki mekanisme pengarahan, pengendalian, dan pengawasan yang jelas. Dalam materi, terdapat beberapa perspektif mengenai corporate governance. Menurut Cadbury Report tahun 1992, corporate governance pada dasarnya merupakan sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Kemudian OECD tahun 2015 menekankan hubungan antara manajemen atau direksi, dewan komisaris, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya. Sementara KNKG tahun 2021 memberikan cakupan yang lebih luas, yaitu struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha, menciptakan nilai korporasi, serta menjaga akuntabilitas dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder. Jadi, secara sederhana, dapat disebutkan bahwa tata kelola korporat mencakup sistem, struktur, proses, dan hubungan untuk mengarahkan, mengendalikan, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi tadi, terlihat bahwa tata kelola bukan hanya berbicara mengenai direksi atau manajemen. Ada pemegang saham sebagai pihak yang memberikan mandat, kemudian direksi atau manajemen yang menjalankan aktivitas perusahaan, serta dewan komisaris yang memiliki fungsi pengawasan. Di luar itu, terdapat stakeholder seperti karyawan, kreditur, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Artinya, kualitas tata kelola dapat dilihat dari bagaimana hubungan antar pihak tersebut, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana pengawasan berjalan, dan bagaimana setiap pihak mempertanggungjawabkan perannya. Dalam konteks Indonesia, salah satu pedoman penting adalah Pedoman Umum Governansi Corporate Indonesia atau PUGKI 2021. Pedoman ini diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi atau KNKG sebagai pedoman praktik tata kelola korporat yang standar global. PUGKI memberikan kerangka agar tata kelola tidak berhenti pada konsep tetapi dapat diterapkan dalam praktik perusahaan. Salah satu bagian penting dari kerangka tersebut adalah 4 pilar tata kelola korporat. Empat pilar tersebut adalah perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Tepatnya saling melengkapi. Perilaku beretika berkaitan dengan integritas dalam tindak, akuntabilitas memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan, transparansi memastikan informasi penting tersedia bagi stakeholder, sedangkan keberlanjutan mengarahkan perusahaan agar memperhatikan kepentingan bisnis, sekaligus masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, tata kelola yang baik tidak cukup hanya dengan memenuhi satu pilar saja. Pilar pertama adalah perilaku beretika. Perusahaan diharapkan mengedepankan kejujuran, memperlakukan pihak lain dengan hormat, memenuhi komitmen, serta menjaga nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Selain itu, terdapat
prinsip fairness atau kewajaran dan kesetaraan, serta independensi. Artinya, organ perusahaan seharusnya tidak saling mendominasi dan tidak mudah diintervensi oleh pihak lain. Sebagai contoh sederhana, apabila seorang pengurus mempunyai benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kepentingan tersebut seharusnya diungkapkan dan posisi yang dimilikinya tidak digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pilar kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berarti perusahaan maupun organ perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan keputusan dan kinerjanya secara transparan dan wajar. Misalnya dapat kita lihat sebagai sebuah alur, dimulai dari adanya wewenang, kemudian keputusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pada akhirnya pertanggungjawaban. Dalam materi juga ditekankan bahwa perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, sesuai kepentingan korporasi, tetapi tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham maupun stakeholder. Jadi, semakin jelas kewenangan dan tanggung jawab setiap organ, semakin mudah kinerja perusahaan dievaluasi. Pilar berikutnya adalah transparansi. Transparansi berarti perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan juga tidak seharusnya hanya mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh peraturan, tapi juga informasi penting yang dibutuhkan pemegang saham, kreditur, dan stakeholder untuk mengambil keputusan. Contohnya dapat berupa laporan keuangan, informasi mengenai risiko perusahaan, maupun informasi penting lainnya. Namun, transparansi bukan berarti seluruh rahasia bisnis harus dibuka. Fokusnya adalah memastikan informasi yang material dan relevan tersedia secara memadai. Pilar keempat adalah keberlanjutan. Dalam tata kelola, keberlanjutan menghubungkan kepentingan bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk mematuhi peraturan, tapi juga menjalankan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Kerjasama dengan stakeholder, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut tetap harus dilakukan secara selaras dengan kepentingan bisnis. Jadi, keberlanjutan dalam tata kelola berbicara mengenai bagaimana perusahaan dapat terus berkembang tanpa mengabaikan lingkungan sosial tempat perusahaan tersebut beroperasi. Selain 4 pilar tadi, materi menjelaskan bahwa PUIKI 2021 terdiri dari 8 prinsip yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama berkaitan dengan fungsi, pengurusan, dan pengawasan korporasi, terutama direksi dan dewan komisaris. Kelompok kedua berkaitan dengan proses dan keluaran yang dihasilkan dari fungsi pengurusan dan pengawasan tersebut. Sedangkan kelompok ketiga berkaitan dengan pemilik sumber daya atau pihak yang terutama menerima manfaat dari pelaksanaan governance korporat. Pada presentasi kali ini, saya tidak akan memperluas rincian ke-8 prinsip tersebut karena materi sesi yang pertama berfokus pada pembagian 3 kelompok sebagai pengantar. Lalu, apa manfaat tata kelola bagi perusahaan? Materi menjelaskan melalui hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal secara sederhana adalah pihak pemilik atau pemberi mandat, sedangkan agen adalah pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola perusahaan. Dengan tata kelola yang baik, asimetri informasi antara prinsipal dan agen dapat berkurang. Perilaku self-interest agen juga berkurang, dan fungsi pengarahan serta pengawasan jadi lebih efektif. Dampak berikutnya adalah potensi konflik kepentingan semakin kecil, kinerja perusahaan dapat menjadi lebih baik, dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat juga dapat meningkat. Jadi tata kelola bukan hanya persoalan kepatuhan, tapi juga berkaitan dengan kualitas kinerja perusahaan. Setelah memahami konsep dan pilarnya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui apakah tata kelola benar-benar berjalan.
Kita dapat menggunakan beberapa pertanyaan sederhana. Yang pertama, apakah informasi perusahaan disajikan secara terbuka? Apakah kebutuhan dapat dipertanggungjawabkan? Apakah fungsi pengawasan berjalan? Apakah pengurus bertindak secara independen dan etis? Dan apakah keputusan perusahaan juga memperhatikan keberlanjutan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian saya gunakan untuk meninjau satu contoh kasus nyata, yaitu Garuda Indonesia tahun 2018. Contoh kasus yang digunakan adalah permasalahan pelaporan keuangan PT Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Kasus ini digunakan sebagai ilustrasi karena berkaitan langsung dengan transparansi, akuntabilitas, dan fungsi pengawasan. Secara ringkas, laporan keuangan tahun buku 2018 kemudian menjadi perhatian dan objek pemeriksaan regulator. Pada April 2019, terdapat 2 anggota Dewan Komisaris yang tidak menyetujui laporan tersebut. Selanjutnya, pada Juni 2019, Kementerian Keuangan dan OJK menyampaikan hasil pemeriksaan serta tindakan administratif terhadap pihak terkait. Kemudian, perusahaan melakukan peninjauan kembali atau restatement laporan keuangan tahun 2018. Yang perlu ditekankan, pembahasan ini difokuskan pada permasalahan pengakuan dan penyajian laporan keuangan, bukan memberikan tuduhan di luar fakta yang disampaikan sumber resmi. Jika kasus tersebut dilihat menggunakan 4 pilar tata kelola, terdapat beberapa pelajaran penting. Dari sisi transparansi, informasi material dalam laporan keuangan harus disajikan secara tepat dan dapat dipahami karena kualitas informasi mempengaruhi kepercayaan stakeholder. Dari sisi akuntabilitas, harus jelas siapa yang memiliki tanggung jawab terhadap penyusunan, penyajian, dan pengawasan laporan keuangannya. Dari sisi perilaku beretika, setiap proses pengambilan keputusan perlu mencerminkan integritas dan fairness. Kemudian dari sisi independensi dan pengawasan, adanya ruang bagi organ pengawasan untuk menyampaikan keberatan menunjukkan pentingnya fungsi kontrol yang tidak sekedar formalitas. Dari sisi keberlanjutan, kualitas laporan juga terpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan stakeholder dalam jangka panjang. Jadi pelajaran utamanya bukan sekedar mengenai satu laporan keuangan, melainkan bagaimana tata kelola bekerja ketika terdapat perbedaan pandangan, proses pengawasan, dan kebutuhan akan informasi yang dapat dipercaya. Sebagai kesimpulan, tata kelola korporat merupakan sistem, struktur, proses, dan hubungan yang digunakan untuk mengarahkan serta mengendalikan perusahaan secara bertanggung jawab. Pelaksanaan membutuhkan 4 pilar, yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Jika dilaksanakan secara efektif, tata kelola dapat membantu mengurangi asimetri informasi dan konflik kepentingan, memperkuat pengawasan, serta mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Karena itu, perusahaan perlu memperkuat transparansi, informasi, memperjelas pertanggungjawaban setiap organ, menjaga independensi fungsi pengawasan, serta membangun budaya etika dan fairness. Yang terpenting, tata kelola jangan hanya menjadi kelengkapan formal, tapi harus tercermin dalam keputusan dan kegiatan perusahaan sehari-hari. Materi presentasi ini terutama mengacu pada materi Good Corporate Governance Sesi 1, yaitu tinjauan tata kelola, serta referensi Cadbury Report, OECD, dan PUGKI 2021. Sedangkan contoh kasus Garuda Indonesia menggunakan sumber resmi pemerintah, regulator, dan perusahaan sebagaimana tercantum pada daftar pustaka. Demikian presentasi saya mengenai tinjauan tata kelola korporat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya tata kelola dalam mendukung perusahaan yang bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan.